Tarang, kena air, 0,013, berarti ini masih short. Nah, bagaimana cara mencari short sekecil ini? Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita kedatangan sebuah servisan, yaitu Samsung A50. Jadi Samsung A50 ini datang dengan keluhan mati. Katanya kehabisan baterai, nggak bisa dicas, gitu kan ya. Oke, setelah saya bongkar, belum kita eksekusi apapun, baru kita analisa. Ternyata ini bisa dicas. Tadi sempat saya tembak dulu baterainya menggunakan USB seperti ini. Nah, USB charger langsung ke baterai ya. Langsung ke baterai seperti ini. Kok ini fokusnya hilang ya? Nah, ini dengan alat seperti ini kita tembak sampai 79% tadi. Ya, sampai 79%. Kemudian kita hidupkan, ya hidup. Barang ini hidup, handphone ini hidup. Tetapi ternyata sangat panas sekali. Ya, ini bisa kita cek ya. Ini kita hidupkan kembali. Saya hidupkan. Oke, kita lihat. Masih bisa hidup enggak nih? Atau sudah habis lagi nih baterainya? Nah, tadi sempat hidup nih. Sempat hidup. Oke. No problem, apapun kondisinya, tentu kita bisa cek. Nah, ini kita coba nyalakan pakai power supply ya. Berapa arusnya? Ini kita coba pakai kabel boot. Saya pakai kabel boot seperti ini. Nah, ini udah saya tandai supaya nggak susah nyarinya. Saya paling malas pakai kabel boot sebenarnya ya. Nah, seperti ini. Tuh, baru ditempel ya, sudah short ini. Baru ditempel saja sudah short. Jadi ini handphonenya dalam kondisi short. Baru diberi tegangan saja sudah short. Misalnya kita nggak pakai kabel boot, mungkin kabel bootnya takut salah misalnya. Kita menggunakan power supply biasa. Ya. Ini juga power supply biasa ini. Seperti ini. Kemudian kita tempel di ground yang kabel hitam ini. Atau langsung saja begini. Ya. Ini kita kasih tegangan langsung seperti ini. Lalu ini kita sentuhkan ke salah satu kutub, kita nggak tahu plus minusnya yang mana. Nah, untuk mudah supaya nggak keliru kabel yang mana, tentu enak kita ukur aja menggunakan buzzer ya. Ini kita cari kutubnya dulu. Ya, ini yang ground, ini yang plus, yang kanan ya. Berarti yang kanan, ini langsung yang kanan aja, kita lihat arusnya seperti apa. Nah, oh, itu berarti kabelnya tadi itu ya. Kabelnya. Ini kalau kita lihat, sebelum di-on-kan saja dia sudah naik. 0,014, 14 mA. Ya, 14 mA. Berarti ada yang short. Kemudian ini bisa kita on-kan dulu. Kita sekali lagi ya. Ini kita coba on-kan. Apakah dia bisa hidup? Nggak bisa, tadi sempat bisa hidup ya. Ini saya coba tadi sempat bisa hidup. Atau ini belum pas kali ya. Saya ulangi lagi. Tadi berarti kabelnya yang salah. Bisa jadi. Oke, ini hidup. Ya, ini barangnya hidup, kawan-kawan. Hidup tapi short sebelum on.
kasusnya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Jadi memang kita harus analisa, kita harus pastikan bahwa apa keluhan atau kerusakan yang dialami oleh konsumen. Harus kita pastikan dulu. Kita lihat, ini nyala ya, nyala. Tadi saya udah minta juga passwordnya 04 kali. Nah, ini seperti ini. Boleh dikatakan ya nyala normal. Nyala normal, tapi keluhannya tadi baterainya boros, Om. Baterainya boros. Kemudian nih, kalau kita raba nih, panasnya luar biasa di area ini. Ya. Di area ini sangat panas sekali. Ini bisa kita buktikan dengan kita taruh di kamera thermal. Ini saya taruh di kamera thermal. Tuh. Sangat panas sekali. Di area ini sangat panas sekali, sampai 51 derajat. Cek, punya recheck ya tadi. Ya, setelah nyala seperti itu, cek and recheck, ternyata saya menemukan sesuatu. Panas nih gitu kan ya. Pasti ada yang konslet. Begitu diperhatikan, ya, begitu kita perhatikan, nih kita menggunakan mikroskop supaya jelas. Tarang, kena air. Ya, di sini kena air ya. Ini harus kita bersihkan dulu. Ini baterainya saya lepas. Ini kita eksekusi total. Jadi kalau udah tahu seperti ini, kawan-kawan, tentulah harus dibongkar total. Jadi jangan cuman blok ini aja yang kita bersihkan. Memang bisa jadi dia kecipratan dari atas ya, bagian atas, sehingga hanya atas saja. Tapi buat aman harus kita totalitas bongkar. Nah, ini kita bongkar saja. Nggak ada baut lain. Nanti tinggal kita lihat. Tadi dia naik sebelum on. Ini ya nampak bekas cairan juga di sini, tapi nggak parah. Nah, ini kamera kita buka dulu karena harus kita bersihkan nanti. Ini kalau ketahuan orang Jepang ini dimarahin kita. Mereka kalau bongkar-bongkar begini kan pakai sarung tangan ya. Kita koboi. Nah, jadi harus perhatikan juga tempat-tempat lain, kira-kira apakah ada yang korosi atau tidak. Sudah. Nah, ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, apakah panas yang di sini tadi adalah efek dari ini, atau memang ya dia panas banget. Jadi mau nggak mau nanti kaleng ini kita harus bongkar juga ini. Kaleng ini harus kita bongkar. Allah, malah sobek kukunya. Ya. Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk mudah kita gunakan mikroskop ya. Saya menggunakan cairan campuran antara thinner Daimaru dan thinner ND Super. Merek Impala boleh, merek apapun boleh ya, ND Supernya. Nah, ini kita tetesi begini. Ya, tinggal sikat satu arah. Nanti setelah kita sikat yang blok ini, supaya kita tidak terlalu jauh bongkar kaleng juga, setelah kita sikat, kita bersihkan, baru kita ukur kembali. Kita ukur kembali. Kita lihat bagian samping kaki dari komponen itu tidak ada, bersih ya. Nah, jadi tahap-tahap pengerjaan handphone kena air, kalau memang konsumennya tahu itu kena air, tentulah
tahap awal itu harus kita bersihkan, kita keringkan terlebih dahulu. Ini saya keringkan menggunakan blower dengan panas 100, angin 100. Anginnya 120 malah. Ini pakai blower Quick 861 DW. Keringkan dulu ini sampai betul-betul tidak ada kotoran. Oke, dirasa sudah pas, tidak ada yang basah lagi. Nah, ini bagian bawahnya tadi sebaliknya juga kita keringkan. Baru kita ukur kembali. Kita ukur kembali menggunakan power supply. Kita lihat berapa arusnya. Apakah masih sama dengan yang tadi? Ini kita kalibrasi dulu. Oke, power supply-nya oke. Nah, ini. Masih ya. Masih ada arus 0,013. Berarti ini masih short. Masih ada yang short. Nah, bagaimana cara mencari short sekecil ini? Kalau kita gunakan si kamera thermal, itu kecil kemungkinan kawan-kawan untuk terdeteksi panasnya. Ya. Ini langkah pertama, karena tadi panas di sini, ini kita harus bongkar dulu ya. Nah, saya menggunakan ini. Ini harus super tenang, super pelan kita bukanya. Digulung begini. Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial service handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software. Kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini naik turun 4,3, 2,8, 1,3 naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Play Store dan berlangganan sekarang.